tuti'u rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linailir ridha wassadah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah di samping memiliki kesamaan hakikat dan tujuan, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki berbagai perbedaan seperti berbeda bangsa, budaya dan adatnya, perbedaan warna kulit, bentuk tubuh dan karakternya, nasib dan kedudukannya, dan sifat-sifat lain yang terkadang menjadi alat untuk membedakan di antara kita semua. Sebagai seorang muslim, tentu kita menyadari bahwa perbedaan penciptaan tersebut adalah anugerah yang harus disyukuri. Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim secara jelas memberikan tuntunan bagaimana menyikapi perbedaan itu, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'arufu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar manusia saling mengenal, bukan hanya mengenal secara fisik tetapi saling memahami, sehingga tumbuh kesadaran saling menghargai, saling membutuhkan dan bisa berbagi. Jangan dijadikan alasan untuk saling bertengkar, saling menjatuhkan dan saling merendahkan. Ukuran penghargaan dan kemuliaan bagi manusia di hadapan Allah hanya dapat diraih lewat kualitas dan prestasi yang diraihnya. Dan dalam ayat di atas tadi digambarkan bahwa kualitas dan prestasi itu adalah ketakwaannya. Menyadari akan kelebihan yang dimiliki oleh sebagian orang dan sekaligus kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh sebagian yang lain
Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dan berbagi dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Namun dalam keseharian manusia terkadang keluar dari jati diri dan kehambaannya karena status yang diraihnya, kedudukannya, kekayaannya, dan ambisinya yang beriring dengan kecemasan dan hawa nafsu dalam dirinya, menyebabkan cara pandangnya dalam menyikapi perbedaan menjadi berubah, bahkan jauh dari garis yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kekuasaan, kesuksesan, dan kekayaan tidak digunakan untuk saling berbagi dan saling menolong dalam kebaikan, tetapi untuk menindas dan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memperkukuh kepentingan dirinya. Pemberian uang yang bernilai luhur seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan sejenisnya terkadang berubah makna menjadi sarana untuk memperkukuh kepentingannya. Sehingga yang terjadi bukan saling berbagi, tapi kemudian yang terjadi munculnya suuzon dan pada akhirnya menimbulkan saling bertengkar, saling menjatuhkan, dan saling menghinakan. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang memberikan rambu-rambu yang jelas agar terhindar dari semua itu. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la yashkhara qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Bahkan perempuan dikhususkan tidak boleh merendahkan perempuan yang lain, karena belum tentu yang kita rendahkan itu hina, justru bisa jadi memiliki prestasi dan derajat lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan saling merendahkan juga tidak menutup kemungkinan muncul dampak-dampak keburukan yang lain yang justru jauh lebih besar. Dalam ayat yang lain Allah melarang kita untuk saling berprasangka buruk, menyebar isu dan ghibah, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran yang lain. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassusu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lakma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berjalannya waktu, akan semakin banyak orang yang merubah nasibnya, statusnya, dan masa depannya. Dan terkadang untuk merubah status, nasib, dan masa depan itu semua orang melakukan berbagai cara. Kebaikan seseorang karena adanya faktor kebencian bisa berubah menjadi isu kejelekan. Begitu juga sebaliknya, kejelekan seseorang karena faktor kecintaan dan dukungan bisa berubah menjadi isu kebaikan.
Mudah-mudahan kita semua tidak larut dalam arus itu secara liar, tetapi tetap berpegang teguh untuk tetap di jalur yang semestinya. Artinya, raihlah masa depan dengan cara tidak merendahkan, mencela, apalagi menjatuhkan orang lain demi terhindarnya dari perpecahan dan perselisihan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi saudara sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang agar kamu mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa sikap yang seharusnya kita ambil dalam berinteraksi dengan keragaman kelompok dan pemikiran dalam agama Islam, agar perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan dan kebencian, apalagi sampai berakibat saling memusuhi dan saling menjatuhkan. Yang pertama, beramallah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati dari hawa nafsu. Artinya, kita boleh-boleh saja mengikuti suatu pendapat atau suatu kelompok tertentu, tapi ingat harus atas dasar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan nafsu duniawi seperti tujuan mencari dukungan sebuah jabatan, memperkaya diri atau kepentingan pribadi lainnya, sebagaimana Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya, apapun tujuan hidup kita seharusnya hanya untuk menggapai ridho Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan tujuan itulah maka seseorang tidak akan mudah membenci saudaranya semuslim hanya karena sekedar perbedaan pendapat. Yang kedua, tidak fanatik terhadap seorang tokoh, suatu kelompok atau pemikiran tertentu. Perlu diingat bahwa kebenaran tidak mengenal tempat dan tidak menjadi monopoli kelompok atau ulama ataupun tokoh-tokoh tertentu. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tanpa melihat apakah mereka orang yang kita benci atau kelompok yang kita anggap menyimpang. Artinya, janganlah kecintaan kepada seorang ulama, seorang tokoh tertentu, atau keanggotaan dalam sebuah organisasi Islam ataupun kelompok-kelompok tertentu membuat kita buta dan tuli, sehingga tidak mau menerima kebenaran dari ulama, tokoh agama ataupun kelompok yang lainnya. Itulah yang disebut fanatisme, dan orang yang fanatisme digambarkan dalam sebuah hadis, dikatakan dari Jubair bin Mut'im bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas fanatisme, dan bukan termasuk golongan kami orang mati karena fanatisme." Yang ketiga, bersikap objektif dalam menilai orang lain atau kelompok lain, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya bahwa setiap kelompok-kelompok, organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga masyarakat tertentu yang berasaskan Islam, tetap mereka mempunyai jasa baik terhadap Islam sekecil apapun jasa tersebut.
Dan karena Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil, menghargai dan menghormati bahkan kepada orang yang paling kita benci, maka tidak seharusnya adanya kelompok-kelompok Islam tertentu atau organisasi atau lembaga Islam tertentu tidak boleh kita benci. Sehingga kewajiban untuk bersikap menghargai dan menghormati kepada mereka menjadi lebih jelas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shanana qaumi 'ala Allah ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah SAW pun dalam sabdanya menekankan bahwasannya umat muslim semua adalah saudara, yang artinya engkau melihat kaum mukminin dalam cinta dan kasih mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut sakit, semua badan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, berhusnudzon dan mendoakan kebaikan untuk kelompok lain. Artinya janganlah melihat orang yang berbeda dengan kita dengan kacamata gelap dan selalu berprasangka buruk, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mencari alasan-alasan yang baik untuk sebuah hal yang kita sangka sebagai kesalahan dari orang lain, karena pada dasarnya tidak ada yang benar-benar mengetahui hakikat suatu masalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Rasul juga bersabda, Iyyakum wad-dhanna fa innad-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam perbedaan kita dengan kelompok lain, hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Jangan biarkan perbedaan memunculkan kebencian dan saling menyisihkan. Lawanlah lintasan rasa benci yang mungkin muncul dengan lantunan doa untuk setiap saudara muslim. Ya kelima, hendaknya kita mencari titik persamaan dan bekerja sama dalam hal yang disepakati. Artinya, alangkah dahsyatnya kekuatan umat Islam apabila semua potensi yang ada disinergikan, yaitu disatukan dan bersama-sama berjuang dalam satu tujuan. Tapi memang sudah pasti kita tidak bisa bekerja sama dalam semua hal, karena akan ada sekat-sekat yang muncul karena perbedaan pandangan dalam beberapa persoalan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Tapi yakinlah bahwa masih sangat banyak masalah yang disepakati dan bisa menjadi lahan untuk bekerja sama antara kelompok, lembaga, dan organisasi-organisasi Islam yang ada. Maka dari itu, kesampingkan sisi-sisi perbedaan dan carilah titik-titik persamaan yang menumbuhkan perasaan bersaudara dan berjuang bersama. Karena Tuhan kita sama, agama kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, sholat dan ibadah kita sama, dan kita dipanggil dan dikenal dunia ini dengan panggilan yang sama, yaitu kaum muslimin. Oleh karena itu, salah seorang tokoh penggerakkan Islam menyebutkan sebuah kaidah penting dalam interaksi antara kelompok Islam dengan mengatakan, nata'awang fima tafa'na wa ya'dzuru ba'duna ba'dun fima talafna. Hendaklah kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, dan hendaklah kita saling memaklumi dan memaafkan dalam hal-hal yang kita berselisih.
Demikianlah beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam interaksi antar kelompok, lembaga, dan organisasi Islam yang berbeda. Pada akhirnya, setiap kita akan berdiri di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita dalam beragama. Dan sampai saat ini terjadi, kita tidak bisa memastikan kelompok mana yang paling benar dan paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlulah kita mengklaim kebenaran hanya pada kelompok kita. Tidak perlu juga kita menyerang, merendahkan, membid'ahkan, mensyirikkan, memusyrikkan, menganggap sesat, bahkan mengkafirkan kelompok lain hanya karena mereka berbeda dengan kita. Mari kita suburkan persaudaraan antar sesama dan kita sinergikan semua potensi umat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan di negeri ini umumnya, di daerah yang kita cintai ini khususnya, dan juga untuk kebangkitan Islam di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan adanya persatuan. Persatuan akan tercapai dengan cara mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghargai dan saling menghormati sebuah perbedaan. Dan menghargai dan menghormati sebuah perbedaan akan tercapai dengan mengedepankan ajaran akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur di dalam diri manusianya masing-masing. Urusan persatuan wajib ditegakkan di antara semua umat muslim, tetapi untuk masalah perbedaan prinsip dan kebenaran yang masih diperselisihkan itu adalah urusan antara hamba dengan Tuhannya. Dengan sebagai dai dan pendakwah khususnya di daerah Batu ini kami berpesan, sebagai orang muslim kita semua wajib berdakwah di mana kita berada. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tapi ingatlah baik-baik bahwasanya kita tidak wajib merubah apa yang sudah ada, apalagi ingin menentang dan menghilangkan apa yang sudah dari dulu ada. Itu semua justru bukan menciptakan kedamaian, tapi justru menimbulkan perpecahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Berdakwahlah dengan bahasa kelembutan, jangan mencela dan merendahkan yang lain. Hargai perbedaan dan utamakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketauladanan cinta dan kasih sayang agar hujan rahmat turun di daerah yang kita cintai ini. Semoga daerah Batui diberkahi dan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selamat dunia wal akhirat.
Ingatlah sebagai pendakwah, janganlah sombong dan merasa paling benar dibanding yang lainnya, hingga cenderung memaksakan kehendak kepada yang lain, menggunakan hawa nafsunya untuk mengikuti seperti apa yang diinginkan. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah, dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hanya Allah lah yang berhak merubah segalanya. Dialah Allah yang maha menghendaki segala sesuatu, lagi maha berkuasa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahyihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakanlah kelalaian mereka, sulamlah kekurangan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kejelekan umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah, sejahterakanlah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepupu Ubaid terjadi sepupu di zaman salah tak terus kata-kata. Allah Akbar. Bismillah.